Mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Yesaya pasal 9. Yesaya pasal 9 kita membaca ayat 23 sampai pasal 8 ayat 23 sampai pasal 9 ayat 1 sampai 6. Kelahiran Raja Damai. Kalau sudah dapat, kita baca bersama-sama Yesaya pasal 8 ayat 23 sampai Yesaya pasal 9 ayat 1 hingga 6. Kita baca bersama-sama, demikianlah firman Tuhan. 1, 2, 3. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Sebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Shalom. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur Tuhan bawa kita sampai hari ini di minggu ketiga di akhir tahun atau di bulan 12. Dari pembacaan firman Tuhan hari ini, Yesaya pasal 8 ayat 23 sampai 9 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6, kita mau lihat satu kebenaran penting. Kalau Bapak Ibu perhatikan bagian ini ada banyak tema yang bisa kita ambil. Bagaimana ayat 23 itu kita lihat bahwa ya Tuhan memulihkan negeri yang suram, negeri yang ada di dalam kekelaman. Tuhan memulihkan negeri daerah yang tidak dianggap, negeri daerah yang terpinggirkan. Tuhan memulihkan. Lalu dalam pasal 9 ayat 1 di sana bagaimana terang Tuhan. Tuhan datang menyinari umatnya yang ada di dalam kegelapan. Nah, semua ini berhubungan dengan nubuatan kelahiran Yesus Kristus yang digenapi di dalam perjanjian baru. Dan lebih khusus lagi di dalam pasal 9 ayatnya yang kelima. Bagaimana ketika Mesias itu yang dijanjikan, yang dinanti-nantikan,
diharap-harapkan Mesias itu sosok seorang yang akan datang membawa kelepasan, membawa keselamatan, membawa pertolongan, dan membawa keselamatan kepada umat Tuhan. Ayatnya yang kelima dikatakan bahwa sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Nah, ini dikatakan sebab. Jadi melalui kelahiran Yesus Kristus itu ada akibat, ada dampak, ada berkat yang akan kita umat Tuhan itu alami, yang kita akan menerimanya. Sebab seorang anak telah lahir. Nah, karena seorang anak itu telah lahir, anak yang mana? Tentu anak di sini berbicara tentang Yesus Kristus, Sang Mesias itu. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Nah, jadi Yesus Kristus seorang anak, seorang putra yang diberikan, dianugerahkan kepada kita. Kedatangannya, kelahirannya ini membawa berkat yang besar. Nah, teristimewa berkat rohani yang kita terima. Lalu dikatakan di situ bahwa lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya disebutkan orang. Jadi namanya disebutkan orang. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Bapak Ibu Saudara, orang Israel kalau kasih nama kepada seseorang itu tidak sembarang. Nama itu identik dengan kepribadian daripada orang itu. Nama itu menunjukkan sesuatu identitas yang melekat pada orang itu. Sehingga ketika Yesaya menubuatkan bahwa seorang anak putra yang akan lahir, namanya akan disebutkan orang, penasehat ajaib. Berarti yang lahir, anak yang akan putra yang diberikan itu, yang lahir itu, namanya penasehat ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ini semua identitas yang melekat pada pribadi daripada anak itu atau orang tersebut. Sehingga luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kita merenungkan bagaimana Yesus ini juga disebutkan sebagai seorang penasehat ajaib. Kenapa namanya Yesus itu juga akan disebutkan sebagai penasehat yang ajaib. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, penasehat ajaib. Ketika seseorang mengalami situasi yang sulit, menghadapi satu masalah, problem, persoalan, mengalami tantangan, nah tidak mudah untuk orang tersebut mengambil sebuah keputusan. Nah, kita semua dalam menjalani hidup seringkali menghadapi keadaan yang sulit. Dalam keadaan yang sulit tersebut, kita dituntut untuk mengambil sebuah keputusan. Dan ini tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Untuk mengambil sebuah keputusan yang baik, keputusan yang benar, keputusan yang memuliakan Tuhan, itu tidak mudah. Nah, itu sebabnya kita lihat banyak orang membutuhkan yang namanya seorang penasehat. Untuk mendapatkan satu pertimbangan, mendapatkan pikiran-pikiran, ide-ide yang baik, yang cemerlang, supaya tidak salah mengambil sebuah keputusan. Mengambil sebuah langkah-langkah yang penting untuk kehidupan yang selanjutnya. Dan kita lihat bahwa untuk maksud tersebut, orang juga rela untuk mengeluarkan biaya yang besar untuk mendapatkan seorang penasehat yang bisa memberikan pertimbangan-pertimbangan yang tepat, pertimbangan-pertimbangan yang jitu, yang luar biasa.
Nah, Bapak Ibu Saudara, tujuannya apa? Supaya jangan atau salah mengambil keputusan. Nah, sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, kita bersyukur. Karena apa? Karena Yesus Kristus yang lahir, yang kita peringati di bulan Natal, di bulan Desember. Yesus Kristus ini adalah penasehat yang ajaib. Penasehat bukan sembarang penasehat, tetapi ini penasehat yang ajaib. Wonderful Counselor. Yang akan memberikan pertolongan kepada kita. Kapan saja kita perlu. Dia adalah penasehat yang ajaib. Penasehat yang luar biasa. Penasehat yang wow. Yang kita butuhkan, yang kita perlukan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, konteks daripada Yesaya pasal 9, ini ketika umat Tuhan, yaitu bangsa Yehuda, waktu itu mereka ada dalam keadaan yang terjepit. Kenapa ada dalam keadaan yang terjepit? Karena mereka dikepung oleh bangsa Aram yang juga kerjasama dengan bangsa Israel. Dan juga bangsa Asyur, bangsa yang besar, yang kuat, untuk mereka bersekongkol, bersepakat untuk menyerang bangsa Yehuda. Nah, itu sebabnya di dalam Yesaya pasal 9 ini, dan secara khusus di dalam ayatnya yang kelima, menjelaskan bagaimana sang penyelamat itu akan datang. Dan namanya itu disebutkan penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dan secara khusus sebagai penasehat yang ajaib, ini bicara tentang tiga hal yang penting yang bisa kita renungkan, kita pulang, dan kita bersyukur karena Yesus Kristus penasehat ajaib di dalam kehidupan kita. Nah, apa yang dimaksudkan dengan penasehat yang ajaib? Apa pengertian daripada penasehat yang ajaib? Nah, Bapak Ibu Saudara, tadi di awal saya sebutkan bahwa nama yang diberikan kepada seseorang itu bukan nama sembarang. Nama yang biasa-biasa saja. Nama yang akan mencerminkan identitas daripada pribadi tersebut. Dan kita lihat bahwa ketika Yesus ini disebutkan, namanya disebutkan sebagai penasehat yang ajaib, ini menunjukkan kepada kualitas pribadi daripada Yesus Kristus itu. Nama itu menjelaskan identitas siapakah pribadi daripada Yesus Kristus yang dilahirkan itu. Nama yang dinubuatkan oleh Yesaya di sini, penasehat yang ajaib, ini luar biasa. Mengapa? Karena nama ini nama yang ajaib, nama yang perkasa, dan ini hanya ditujukan bukan kepada manusia, tetapi ditujukan hanya kepada Allah. Yang dipakai oleh Yesaya pasal 28 ayat 29. Coba kita lihat Yesaya 28 ayat 29. Dan ini pun datangnya dari Tuhan semesta alam. Ia ajaib dalam keputusan dan agung dalam kebijaksanaan. Nah, ajaib di dalam keputusan dan agung dalam kebijaksanaan. Apa maksudnya, Bapak Ibu Saudara? Bahwa Yesus Kristus yang lahir sebagai penasehat yang ajaib. Dia ajaib di dalam keputusan, agung, bijaksana di dalam keputusan-keputusannya. Sehingga pengertian daripada penasehat yang ajaib artinya bahwa
dia mampu, sanggup untuk memberikan nasihat, sanggup untuk memberikan penasehat, tuntunan yang ajaib di luar daripada kemampuan manusia. Dan nasihat yang diberikan itu tidak dimiliki oleh manusia manapun. Karena nasihat yang diberikan ini berhubungan dengan hikmat, berhubungan dengan kebijaksanaan, berhubungan dengan kebenaran, berhubungan dengan kemahatauannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, penasehat yang ajaib. Yesus ini penasehat yang ajaib. Dia mampu, dia sanggup memberikan nasihat, sanggup memberikan tuntunan, sanggup memberikan pengertian kepada siapa saja. Dan kemampuan itu tidak dimiliki oleh manusia manapun. Dan kemampuan itu hanya dimiliki oleh Tuhan Allah saja. Nah, sebagaimana ketika Tuhan Allah menciptakan alam semesta. Waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, menciptakan semua isinya. Dari hari pertama, kedua, sampai hari yang terakhir. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Allah tidak membutuhkan seorang penasehat. Kenapa? Karena dialah yang penuh dengan hikmat, dengan pengetahuan, dengan kebijaksanaan. Kalau kita lihat di dalam penciptaan alam semesta, itu ibarat satu ruangan yang kosong. Bumi dikatakan masih belum berbentuk, gelap, kosong. Dan lihat bahwa Tuhan Allah dia mulai mengatur, dia mulai menata, dia mulai menempatkan semua ruang yang kosong, yang gelap, yang tidak ada arti, tidak ada nilai, dan tidak menarik. Tetapi Tuhan Allah dengan hikmatnya, dia mulai mengatur. Di bagian atas, dia taruh benda-benda yang tepat. Di bagian bawah, dia mulai pisahkan yang gelap, yang terang, pisahkan yang berair, yang kering, di mana ada semua dia atur, dia taruh dengan luar biasa. Berarti kita lihat bahwa Tuhan Allah dengan sebagai penasehat yang ajaib itu memang benar. Dialah Allah penasehat yang ajaib. Keajaiban daripada nasihat yang dia berikan itu tidak dimiliki oleh seorang manusia pun. Karena manusia dengan pikiran, otak, kemampuan yang ada, itu sangat-sangat terbatas. Sehingga kita lihat Tuhan dia mulai atur semuanya dengan baik, dengan luar biasa, dengan sempurna. Dia atur, dia tata, dia desain, dia taruh, dia letakkan semua dengan luar biasa. Sehingga setelah dia selesai menciptakan semuanya, Alkitab katakan bahwa dia memberikan suatu penilaian sungguh amat baik. Artinya bahwa semua dapat mendatangkan kemuliaan bagi diri. Nah, pertanyaannya bahwa siapakah yang menjadi penasehat? Tuhan harus begini. Oh, Tuhan harus begini, Tuhan harus begini, begini. Tidak ada yang menjadi menasehati dia. Dia sendirilah yang penuh dengan pengetahuan, penuh dengan hikmat, dengan kebijaksanaan itu. Nah, sehingga Yesaya di sini ketika dia mengatakan bahwa namanya akan disebutkan penasehat yang ajaib. Nah, berarti kita lihat umat Tuhan pada waktu itu langsung mereka connect. Bahwa di dalam Tuhan itu mereka akan melihat bagaimana ada solusi, ada jalan keluar, dan juga ada pertolongan. Dengan penasehat ajaib itu, walaupun mereka ada dalam keadaan yang terjepit,
ada dalam keadaan yang menakutkan, keadaan yang mungkin terpuruk. Mereka tidak tahu lagi mau berbuat apa. Tetapi kabar gembira datang kepada mereka. Yesaya 9 ayat 5. Bahwa seorang anak telah lahir. Seorang putra itu telah diberikan. Dan dia adalah sebagai penasehat yang ajaib, yang mampu, yang sanggup memberikan pertolongan kepada mereka, kepada umat Tuhan. Nah, itu pengertian daripada penasehat yang ajaib. Bahwa Tuhan sanggup dan kesanggupan Tuhan, kemampuan Tuhan itu ajaib. Itu di luar dari kemampuan berpikir manusia. Dan itu hanya datangnya daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dari bagian ini satu hal yang penting, bahwa kita manusia sehebat-hebatnya kita sangat-sangat terbatas. Sehebatnya kita tidak bisa menguasai banyak hal. Dan itu tandanya bahwa Yesus Kristus, Mesias yang akan lahir, yang kita peringati di bulan Natal, adalah pribadi yang sangat kita butuhkan di dalam hidup kita. Yang sangat kita butuhkan dalam menghadapi keadaan hidup yang mungkin sulit, keadaan hidup yang mungkin terjepit, keadaan hidup yang mungkin tidak lagi ada jalan keluar. Tetapi kita bersyukur karena Yesus Kristus yang lahir itu, Dia adalah penasehat yang ajaib, yang sanggup memberikan solusi kepada kita, memberikan jalan keluar kepada kita, sehingga kita dapat menghadapi, melewati keadaan apapun dalam dunia ini. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, hakikat daripada penasehat yang ajaib itu. Nah, ada 3 hakikat. Nama Allah yang menunjukkan sifat ilahi dalam diri Kristus sebagai penasehat yang ajaib. Nah, penasehat yang ajaib bekerja secara langsung terhadap orang yang dinasihatinya. Nah, berbeda dengan penasehat-penasehat yang ada di tengah-tengah umat Tuhan pada waktu itu. Waktu itu banyak orang juga yang disebut sebagai penasehat. Tetapi penasehat ajaib di sini kita lihat bahwa dia langsung terlibat, dia bekerja secara langsung kepada orang yang dinasehatinya. Mereka yang ada di antara umat Tuhan sebagai wakil Allah, mereka hanya memberikan nasihat, tetapi tidak terlibat langsung. Tetapi Tuhan Allah di sini, penasehat yang ajaib, Mesias yang datang, dan dia menghampiri manusia. Dia datang mengambil rupa sama seperti kita. Bahkan dia tinggal di tengah-tengah kita. Dia mengetahui semua yang kita alami. Dia terlibat secara langsung di dalam kehidupan kita. Dia terlibat langsung di dalam pergumulan kita. Dia terlibat langsung pada inti persoalan hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, penasehat ini ajaib karena memang dia terlibat langsung dalam kehidupan orang-orang yang dia nasihat. Lalu yang berikut, penasehat ini ajaib karena dia memegang peranan penting dalam pengambilan keputusan orang yang dinasehatinya. Tuhan tidak hanya memberikan pilihan-pilihan, tetapi dia memimpin, menunjukkan kepada keputusan yang tepat. Tuhan memimpin secara langsung, menunjukkan kepada keputusan yang tepat. Sehingga dia adalah penasehat yang memang ajaib. Dia tidak hanya bilang coba ini, atau coba yang ini, atau coba yang ini. Tidak. Tetapi dia menuntun kepada pilihan yang tepat, pilihan yang terbaik, pilihan yang akan membuat kita
memuji dan menyembah Dia. Nah, ini adalah keajaiban daripada si penasehat tersebut. Dia terlibat langsung, tetapi juga dia memimpin kepada keputusan yang tepat. Nah, penasehat ini ajaib karena dia memang memahami kondisi orang yang dia memberikan nasihat. Dia pahami betul, dia mengerti, dia tahu keadaan daripada orang yang dia nasihati. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena penasehat yang ajaib ini, dia telah turun menjadi manusia. Dia tahu persis setiap pergumulan yang kita alami. Karena dia dulu pernah juga mengalaminya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, itu sebabnya dia hanya minta untuk kita percaya dan kita mentaati dia. Tuhan mau supaya umatnya itu sungguh-sungguh percaya kepada dia. Sungguh-sungguh untuk mentaati dia. Dan tidak hanya hidup secara sebatas formalitas sebagai agama, hidup beragama. Nah, orang Yahudi, orang Yehuda, suku bangsa Yehuda, mereka ini banyak melakukan semua ritual-ritual agama yang ada. Memberikan persembahan-persembahan korban. Tetapi yang menjadi masalah adalah mereka ini tidak mentaati Tuhan. Mereka menjalankan semua keagamaan mereka secara formalitas, tetapi mereka tidak mentaati Allah. Mereka memberikan persembahan dan korban, tetapi yang Tuhan mau Tuhan tuntut itu adalah mereka mentaati Dia. Melakukan kehendaknya, melakukan perintahnya. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Kita lihat nabi-nabi Allah dalam perjanjian lama. Seringkali mereka pergi, mereka datang membawa kabar berita, membawa berita kabar baik, tetapi juga memberikan berita teguran kepada umat Tuhan. Karena yang Tuhan mau itu adalah mereka hidup di dalam ketaatan. Karena ketaatan itu mendatangkan berkat yang besar. Nah, Yesus Kristus Mesias yang lahir sebagai penasehat yang ajaib ini, dia menuntun kepada pilihan keputusan yang tepat supaya kita dapat hidup mentaati Dia. Kita dapat hidup mentaati firman-Nya, hidup berkenan kepadanya. Dia memberikan kita nasihat yang terbaik, yang tepat, lebih daripada semua penasehat-penasehat yang ada dalam dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, kita lihat hari ini orang bilang itu angka bunuh diri itu tinggi. Bahkan artis-artis Korea, Bapak Ibu yang biasa nonton drakor itu, artis-artis Korea yang katanya cantik-cantik itu, banyak yang mengambil keputusan untuk bunuh diri. Kenapa? Karena tidak puas dengan hidup ini. Semakin mereka terlihat luar biasa, tetapi di dalam hidup mereka pribadi, mereka mengalami pergumulan yang berat. Mereka tidak menemukan kebahagiaan yang sejati itu. Tidak menemukan kepuasan yang sejati itu. Sehingga mereka putuskan untuk bunuh diri. Apakah mereka orang yang sederhana, biasa-biasa? Mereka orang yang luar biasa. Punya uang banyak, bisa buat apa saja. Tetapi tidak ada ketenangan. Mereka tidak menikmati hidup yang Tuhan anugerahkan ini. Mereka mungkin bisa pakai membayar konselor-konselor yang hebat-hebat. Tetapi semua tidak memberikan kepuasan. Sehingga yang mereka buat adalah bunuh diri. Kenapa demikian Bapak Ibu Saudara? Karena memang tidak ada kedamaian di dalam hati mereka. Seorang berkata bahwa di dalam hidup manusia itu ada satu ruang kosong, ruang hampa yang tidak bisa diisi oleh apapun di dalam dunia ini. Hanya bisa diisi oleh Tuhan Allah itu sendiri.
Tetapi manusia berusaha mengisi ruang kosong itu, ruang hampa itu dengan semua popularitas, semua kekuasaan, semua kekayaan dunia yang ada. Tetapi tidak bisa mengisi ruang yang kosong. Selalu ada kekosongan, selalu ada kehampaan, merasa bahwa tidak berarti, tidak berarti, tidak berarti, dan sebagainya. Sampai ketika seorang itu mengambil keputusan untuk percaya menerima Yesus Kristus, masuk tinggal di dalam hatinya, baru ruang kosong itu dia mulai terisi dan hidup orang itu mulai berarti. Bapak Ibu Saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Mesias yang lahir penasehat yang ajaib ini, dia luar biasa bagi kita. Kita semua membutuhkan dia. Sebagai orang percaya kita bersyukur karena Yesus Kristus yang lahir 2000 tahun yang lalu, yang kita peringati di momen Natal, dia adalah penasehat yang ajaib bagi kita. Yesus bukan hanya memberikan saran-saran kepada kita, tetapi dia datang kepada kita untuk memberikan petunjuk jalan yang baik, jalan yang harus kita lalui. Jalan yang membawa kita untuk datang kepada Tuhan Allah. Jalan yang membawa kita kepada keselamatan hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Yesus bukan hanya sebagai pelang petunjuk jalan, bahwa ayo ke sana. Tetapi dialah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup yang membawa kita kepada keselamatan di dalam Tuhan Allah. Dan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara, sebagai penasehat yang ajaib, dia sudah mengalami semua penderitaan yang kita hadapi. Dia pernah lapar, dia pernah haus, dia pernah sedih menangis, dia pernah ditinggalkan, dia pernah diolok-olok, dia pernah diludahi, dia pernah dipukul, ditampar, ditendang, dicambuk, dibunuh, disalah mengerti. Semua penderitaan hidup yang kita alami, Yesus sudah pernah alami. Nah itu sebabnya kita bersyukur. Tidak ada masalah yang terlalu besar yang Yesus tidak bisa selesaikan. Dan tidak ada masalah yang terlalu kecil yang luput daripada pantauannya. Semua Yesus sudah alami. Dia paling mengerti. Dia paling memahami kondisi kita, masalah kita, persoalan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, masalah apa yang hari ini kita alami? Datang kepada Yesus. Bawa serahkan hidup kita kepada Yesus. Karena dia adalah penasehat yang ajaib bagi kita. Dia tahu masalah yang kita alami. Dia tahu ketakutan kita, kekhawatiran kita, kebingungan kita. Dia tahu. Tidak ada yang tidak bisa dia selesai. Dia hanya menunggu respon kita. Apakah kita mau percaya, beriman, dan menyerahkan semuanya kepadanya. Dan dia akan menuntun kita dengan caranya yang ajaib. Membawa kita kepada pilihan yang tepat. Tujuan yang tepat. Sasaran yang tepat. Yang pada akhirnya membuat kita hidup. Dan memuji-muji Tuhan. Mensyukuri hidup ini. Dan kita hidup memuliakan dia. Perhatikan kisah-kisah Natal di dalam perjanjian baru. Waktu Yusuf, dia sudah ada di dalam kondisi yang dia sudah bingung. Alkitab katakan bahwa Yusuf dia waktu tahu Maria itu hamil. Dia sudah diam-diam, dia sudah merenungkan, dia sudah berpikir bagaimana caranya supaya hubungannya selesai. Saya cari wanita yang lain. Tetapi semua diatur supaya jangan jadi masalah. Tetapi waktu dia mempertimbangkan hal itu, malaikat Tuhan datang kepadanya. Perhatikan sapaan malaikat kepada Yusuf ini luar biasa. Hai Yusuf anak Daud. Waktu Yusuf lagi bingung-bingungnya, dia lagi stres-stresnya, lagi susah payahnya. Tetapi malaikat menyebut dia, hai Yusuf anak Daud.
Padahal siapa Yusuf? Dia hanya anak tukang kayu. Dia bukan seorang pejabat besar, punya status sosial yang tinggi, tidak. Orang yang sederhana. Baru ada masalah yang besar lagi. Tetapi malaikat datang, "Hei Yusuf anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria menjadi istrimu." Wah, ini masalah ya. Waktu malaikat bilang, "Hei Yusuf anak Daud," artinya bahwa malaikat mau kasih ingat, Yusuf, kau pu status itu siapa? Ingat, kau pu identitas itu siapa? Kau itu keturunan raja, dan engkau akan menghadirkan seorang raja di atas segala raja. Jangan engkau takut mengambil Maria, karena bayi dalam kandungannya itu dari Roh Kudus. Wah, ajaib kan tidak? Ini Tuhan datang dan kasih Yusuf ini solusi. Padahal Yusuf bingung, aduh masa depan bagaimana? Saya anak muda yang juga baik-baik di kampung ini. Tetapi Maria bikin, malaikat bilang jangan takut, maju. Kalau Yusuf ini dia tidak di dalam Tuhan, pasti cerita lain. Tapi karena dia di dalam Tuhan. Mari anak-anak muda hidup di dalam Tuhan. Hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Hidup dengan firman Tuhan. Supaya kita tahu apa yang Tuhan mau. Kita mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Jangan ambil keputusan sembarang. Karena bisa saja kita salah melangkah. Nah, bagaimana dengan Maria? Maria juga demikian. Dia seorang gadis yang biasa-biasa, yang sederhana, yang baik-baik. Tetapi malaikat datang kepada dia dan malaikat bilang, engkau akan mengandung. Ini kan luar biasa ya. Tetapi lihat Maria sampai kepada keputusan, jadilah padaku menurut kehendakmu. Aku ini hanyalah seorang hamba. Maria rela bahwa masa depannya biar sudah Tuhan yang urus, Tuhan yang atur. Saya mau hidup saya seperti apa, yang penting saya hidup melakukan kehendak Tuhan. Hidup taat kepada perintah Tuhan. Nah itulah Maria. Maria bilang apa? Dengan kerendahan hati. Jadilah padaku menurut perkataan. Sebab aku ini adalah seorang hamba. Kalau Maria mau tolak saja. Tuhan ini masalah ini. Ini memang rencana Tuhan tapi saya tidak mau ambil resiko. Nah ini ambil resiko. Maria rela, tidak apa-apa sudah namanya ini orang olok. Tidak apa-apa sudah orang bicara-bicara dia. Yang penting kehendak Tuhan ini terjadi. Yang penting pelayanan Tuhan ini jalan. Yang penting kehendak Tuhan ini terjadi. Karena saya ini adalah seorang hamba Tuhan. Luar biasa. Dan akhirnya kita lihat rencana Tuhan itu berjalan. Mesias harus lahir. Dan lewat rahim daripada si Maria ini. Bagaimana dengan para Majus? Nah, orang Majus juga mereka ada di dalam keadaan terjepit. Herodes bilang, kalau dapat kembali kasih tahu. Saya juga mau pergi menyembah dia. Tetapi lihat, Tuhan memberikan supaya jangan kembali ke Herodes. Pulang lewat jalan yang lain. Karena Tuhan tahu siapa Herodes. Herodes datang bukan untuk menyembah. Herodes datang untuk menyembelih daripada si Mesias itu. Bapak Ibu Saudara, kita membutuhkan seorang penasehat ajaib. Dan kita bersyukur memperingati Natal. Yesus yang lahir membawa terang. Yesus yang lahir membawa hidup bagi kita. Dia yang lahir membawa keselamatan kepada kita. Dia adalah penasehat ajaib. Yang siap 24 jam memberikan nasihat kepada kita. Memberikan solusi pertolongan kepada kita. Sehingga kita dapat menghadapi semua keadaan situasi dalam dunia ini. Kiranya Tuhan memberkati, kita berdoa.